Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Desi. Di video kali ini saya akan sedikit menyampaikan hasil refleksi pelajaran 2 dalam seri Semangat Guru 2 yang diselenggarakan di laman Guru Belajar dengan menggunakan akun SMPKB kita. Di refleksi pelajaran 2 ini membahas tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Sebelum melanjutkan video hasil refleksi pelajaran 2, perkenalkan lebih dulu, nama saya Desi Anggrini. Saya mengajar di kelas 5, Sekolah SDN Nempel Kabupaten Sukabumi. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah sebagai tindak lanjut refleksi pelajaran 2 dalam seri Semangat Guru 2 tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Dan yang kedua, sebagai peningkatan kompetensi saya dalam memahami berpikir kritis dan penyelesaian masalah dalam seri Semangat Guru 2. Topik yang dibahas pada refleksi pelajaran 2 ini, yang pertama, apa itu berpikir kritis, bagaimana hubungan berpikir kritis dengan penyelesaian masalah, dan 3 tahap dalam mengembangkan berpikir kritis. Kita bahas topik yang pertama tentang apa itu berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan proses berpikir, observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi menurut critical.org. Sekarang kita perhatikan kerangka berpikir kritis berikut ini. Di sini ada 2 yang terpenting, yaitu berpikir dan membuat. Di sini berpikir kritis lebih menekankan kepada proses berpikirnya seseorang tentang berpikir untuk membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis atau menyimpulkan serta mengevaluasinya. Selesai berpikir dan membuat dilakukan, maka akan muncul disiplin, mahir, aktif, dan terampil dalam berpikir kritis. Sekarang berpikir kritis menurut Parker and Moore yaitu suatu keputusan seseorang yang penuh dengan sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan suatu penilaian terhadap klien. Di sini berpikir kritis menurut Parker and Moore ada 2 hal, yaitu sadar, hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Suatu keputusan yang menerima, menolak, atau ditunda. Misalkan suatu keputusan dari tanggapan seseorang, oh ini baik, maka mengambil keputusan menerima suatu tanggapan tersebut. Misalkan lagi, oh tanggapan itu tidak baik, maka kita akan mengambil keputusan itu untuk menolaknya. Atau misalkan tanggapan itu masih perlu dipertimbangkan, kita bisa mengambil keputusan ditunda. Ditunda deh, mau dipikirkan terlebih dahulu dan saya butuh informasi lebih lanjut. Yang kedua itu adanya suatu keyakinan terhadap keputusan yang sudah dibuat. Berpikir kritis menurut Parker and Moore ini lebih menekankan sebagai keputusan dan keyakinan terhadap informasi yang diterima. Sekarang kita bahas bagaimana hubungannya berpikir kritis dengan penyelesaian masalah. Di sini terdapat 5 langkah problem solving dalam berpikir kritis. Yang pertama itu kita merumuskan masalahnya itu apa. Yang kedua mencari alternatif solusi atau memaparkan kemungkinan solusinya. Ketiga menimbang alternatif dari sebuah solusi tadi. Dan yang keempat itu implementasi solusi. Dan yang kelima evaluasi solusinya. Dari kelima langkah ini menjadi kunci dalam melakukan berpikir kritis dalam problem solving, mencari berbagai alternatif solusi dalam memecahkan suatu masalah. Setelah kita memahami apa itu berpikir kritis dan 5 langkah dalam berpikir kritis, di sini ada 3 tahap dalam mengembangkan berpikir kritis. Yang pertama, kita harus menelusuri bukti mana yang fakta, mana yang opini, kesalahan berpikir atau penipuan. Yang kedua itu bertanya sebanyak mungkin. Semua pertanyaan adalah valid dan benar. Dan yang ketiga itu metakognisi, yaitu berpikir tentang bagaimana saya berpikir untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Sekian video refleksi pelajaran 2 dalam seri Semangat Belajar Guru 2 tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah.
Semoga dengan adanya materi pemahaman ini, kita dalam mengambil suatu opini harus dicek terlebih dahulu valid atau benar tidaknya. Dari perkembangan digital yang semakin pesat, berpikir kritis dalam penyelesaian masalah sangat diperlukan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam implementasi kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar. Semangat belajar, berkarya, dan berkreasi. Terus semangat Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.